Saat kita jatuh hati, apapun bisa kita lakukan pada orang yang membuat kita jatuh hati. Itu adalah suara hati Kevin saat dia mengendarai sepeda. Sedangkan di tempat lain, Nara sedang berjalan sambil mendengarkan musik dengan langkah kaki yang mengikuti alunan musik tersebut, sehingga kurang memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Sebelum Kevin sampai ke tempat di mana Nara berada, Kevin dipanggil oleh seorang wanita yang bernama Tiara, yang merupakan teman satu fakultas Kevin. Tiara menanyakan soal proposal, tetapi dijawab tak acuh oleh Kevin. Dia bergegas untuk menemui Nara. Nara masih berjalan sambil mengikuti alunan musik yang didengarkan melalui earphone-nya. Kevin memanggil Nara, tapi dia tidak mendengar suara Kevin. Sampai akhirnya Nara hampir tertimpa oleh seorang pria yang akan turun usai latihan panjat tebing, sehingga Kevin menabrakkan sepedanya ke dinding untuk melindungi Nara. Nara menanyakan keadaan Kevin, tapi di sisi lain pria yang turun usai latihan panjat tebing emosi sehingga berteriak kepada Kevin, dan terjadilah percekcokan antara Nara dan pria tersebut. Pria tersebut ternyata bernama Junet. Saat pembicaraan yang penuh emosi antara Nara dan Junet, Nara menegaskan bahwa Kevin bukanlah pacarnya Nara. Sepertinya Nara berbicara tersebut karena Nara diremehkan oleh Junet hanya karena dia seorang perempuan. Tentu dengan omongan seperti itu cukup melukai hati Kevin yang menyukai Nara sejak lama. Dia Nara, cewek pertama yang membuatku mengenal apa itu jatuh cinta. Itu adalah suara hati Kevin. Lalu terjadi kilas balik kehidupan Kevin dan Nara semasa SMA. Tampak Nara dan Kevin sedang menonton pertandingan bola basket teman SMA-nya. Dalam pertandingan tersebut, ada seorang pria yang bernama Nico, dan tampaknya Nara menyukai Nico. Nara mengatakan kepada Kevin kalau dia kebingungan karena Nico adalah juara 1 di kelas, tetapi kenapa Nico tidak menyadari kalau Nara menyukai Nico. Kevin menjawab bahwa yang ada di pikirannya Nico kan cuma basket, segitiga siku-siku, sama jajar genjang. Dia nggak bisa memikirkan keindahan yang lain. Nara bertanya tentang perkataan Kevin sebelumnya. Tapi Kevin hanya menjawab bahwa perasaan Nico kurang 2 sendok, Nara. Nara menjawab bahwa sebelumnya dia dan Nico sudah pernah membicarakan hal-hal yang menyenangkan. Bahkan Nico mengerti soal tari, yaitu bidang yang disukai Nara. Dan saat itu, Nara memuji Nico keren di hadapannya Kevin. Nara bilang, tapi setelah itu Nico tidak pernah mengobrol lagi dengan Nara. Kalau setiap kali Nara pengen deketin Nico, Nico malah berbelok ke arah lain. Kevin bergumam, "Gua tahu rasanya gimana mencintai seseorang, tapi orang itu gak pernah nyadar." Lagi-lagi Nara menanyakan maksud Kevin berbicara hal tersebut. Tapi Kevin hanya bilang bahwa itu adalah kutipan dialog dari film. Tiba-tiba Nara bersender di bahu Kevin dan mengatakan, "Apa artinya hidup aku tanpa kamu, Pin?" Kali ini Kevin yang menanyakan maksud dari perkataan Nara. Nara menjawab, "Siapa lagi yang mau menampung kegalauanku ini?" Mungkin sebelumnya Kevin berpikir bahwa Nara mulai menyukainya lebih dari sahabat. Tapi ternyata dugaannya salah, sehingga Kevin hanya menjawab perkataan Nara dengan "Oh, ya." Lalu Nara meminta Kevin untuk mengaitkan jari kelingkingnya dengan jari kelingking Nara sambil mengucapkan kalimat "Best friend forever." Sepulang sekolah, Kevin yang bermaksud mengantar Nara ke rumah dengan sepedanya harus menerima kenyataan pahit bahwa Nara akan pulang bersama dengan Nico mengendarai sepeda motor. "Mungkin Tuhan mengutusku hanya cukup untuk menjadi sahabatnya," ucap Kevin dalam hati. Tentang lelaki yang diam-diam jatuh hati. Lalu masuk ke dunia perkuliahan, ternyata Nara dan Kevin masih saja menjadi sahabat. Kevin adalah orang yang selalu menjadi pendengar untuk Nara, bahkan untuk curhatan percintaan. Seperti hari itu, Nara curhat bahwa dia baru saja putus dengan pacarnya yang bernama Arman. Nara dan Kevin pergi ke tempat yang biasa mereka kunjungi untuk membeli es krim. Dan Nara masih dalam keadaan sedih karena putus dengan Arman. Kevin menghibur Nara dengan mengatakan bahwa Nara harus melupakan Arman karena cowok itu gak layak dapat cintanya Nara. Akhirnya Nara mengatakan bahwa Nara gak akan membiarkan Arman merusak kebahagiaannya.
Dan Nara mengatakan bahwa aku percaya suatu hari nanti aku pasti akan ketemu orang yang tepat, yang gak akan ninggalin aku dan gak akan nyakitin aku. Setiap kali dia patah hati, aku selalu menjadi pelerai sedihnya. Setiap kali dia ditinggalkan, aku selalu menjadi rumah pulangnya. Sampai kemudian dia akan jatuh cinta lagi kepada cowok lain, entah untuk berapa lama, ucap Kevin dalam hati. Hingga Nara kembali dekat dengan seorang pria yang masih satu kampus dengannya, tapi kali ini hanya sebentar saja karena pria tersebut ternyata tidak serius terhadap Nara. Kevin rutin mengantar jemput Nara dengan menggunakan sepedanya sampai suatu hari mereka jatuh dari sepeda. Mereka berhenti untuk duduk sampai Nara mengatakan bahwa dia dan cowok sebelumnya yang bernama Bimo tidak jadian karena menurut Nara Bimo tidak serius main-main doang. Hari itu Kevin menasehati Nara agar dia tidak gampang ngasih hati untuk cowok, biar Nara gak disakitin terus, sampai Nara menyimpulkan bahwa Kevin selalu sendiri karena takut tersakiti. Kevin menjawab bahwa Kevin tidak sendiri karena dia berdua sama Nara. Lalu Nara menanyakan tentang Kevin yang gak pernah menceritakan perasaan cintanya Kevin. Saat itu Kevin kesulitan berbicara sehingga Nara berdiri dan mengatakan bahwa dia gak akan gampang lagi ngasih hatinya untuk cowok dan akan fokus ke diri sendiri dulu. Kevin memegang tangan Nara seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi gak bisa sampai akhirnya Nara bergegas pergi. Kevin adalah mahasiswa yang juga aktif sebagai penggagas gaya hidup hijau. Dalam komunitas lifestyle green tersebut, ada salah satu anggotanya yang bernama Tiara. Gadis itu yang di awal tadi memanggil Kevin menanyakan proposal. Sepertinya Tiara menyukai Kevin, tetapi Kevin selalu menghindari Tiara. Saat makan siang, Nara menanyakan hubungan Kevin dengan Tiara, tapi Kevin menjawab dengan nada kesal bahwa Kevin sudah ada Nara. Kevin berbicara dengan jarak pandang yang begitu dekat. Nara menanyakan maksud dari perkataan Kevin, tapi Kevin menjawab sudah ada Nara yang menjadi sahabatnya, jadi dia tidak akan merasa sendirian. Padahal saat itu sepertinya Nara berharap Kevin menjawab jujur soal perasaannya. Dalam kondisi kesal, Nara bergegas pergi dan bergumam, "Kirain kamu suka sama aku," tentang lelaki patah hati. Tampak Junet sedang panjat tebing dan terpeleset sehingga berhenti. Temannya berkata bahwa kadang kita memang harus ngaku kalah sama alam. Junet berkata bukan alam yang pengen gua kalahin, tapi diri gua sendiri. Malam harinya Junet pulang ke rumah. Rina datang ke kamar Junet membawakan secangkir kopi karena tadi ibunya menyuruh membuat kopi untuk abangnya yaitu Junet. Rina berkata bahwa ibu khawatir terhadap Junet karena pergi berhari-hari. Di akhir percakapan, Rina meminta abangnya menemani dia ke kampus Day, tempat abangnya tersebut kuliah, karena Rina ingin melihat jurusan tari. Junet mengiyakan, lalu Junet meminta Rina keluar dulu dari kamar, karena Junet ingin mandi terlebih dahulu. Setelah Junet bersih-bersih, dia menemui ibunya, dan ibunya berkata, melarikan diri dari rasa sakit hati itu nggak akan membuat kita lebih baik. Kadang sakit hati itu harus kita nikmati. Rasa itu jangan dibunuh, karena rasa itu akan hilang kok saat kita berusaha memberikan kebahagiaan pada diri kita. Kamu akan mendapatkan yang lebih baik, nak. Besoknya di kantin kuliah, Junet sempat beberapa kali memandang Nara, bahkan membicarakannya dengan teman-teman, meski dia masih bersikap tak acuh. Besok malamnya, Nara melakukan pertunjukan tari. Saat Kevin memanggil Nara untuk memberikan bunga, Nara tidak menyadarinya. Dia malah tak sengaja bertemu Junet dan menyapanya. Rina, adiknya Junet, memperkenalkan diri, hingga akhirnya Nara dan Junet berkenalan secara resmi. Kevin pun pergi tanpa memberikan bunga kepada Nara. Kita bukanlah kumpulan-kumpulan kebetulan. Besok harinya, Kevin dan Tiara melakukan kegiatan menanam pohon dan berfoto bersama. Sedangkan di sisi lain, saat Nara latihan menari, Junet berada di luar ruangan tari. Usai latihan, Nara menyapa Junet meski sikap Junet masih dingin. Saat Junet berada di rumah, ibunya menasehati dengan berkata, "Junet,
Kalau kamu selalu berpikir bahwa semua orang akan menyakiti kamu salah, nak. Junet, janganlah kamu menutup diri seperti ini. Buka hati kamu. Bahkan adiknya menambahkan bahwa Junet jutek terhadap Nara. Padahal nggak semua cewek itu sama seperti mantannya Junet, yaitu Elia. Malam harinya, Nara menceritakan tentang pertemuannya dengan Junet kepada Kevin. Bahkan Nara mengiyakan kalau dia suka pada Junet. Dan yang paling menyebalkan adalah saat Nara memberi saran kepada Kevin untuk jadian dengan Tiara. Nara bilang kalau Kevin punya pacar, mereka bisa jalan berempat. Maksudnya, dengan membawa pacar masing-masing. Kevin marah dan beranjak pergi meski Nara belum selesai bicara. Andai saja dia paham bagaimana rasanya mencintai seseorang yang terus memintamu mencintai orang lain. Kevin bergumam dalam hati. Sedangkan di sisi lain, Junet membakar foto bersama mantannya yang tak sengaja dia temukan. Sepertinya karena sakit yang begitu dalam. Besoknya di kampus, saat Nara dan Kevin akan ke kantin, Tiara datang membicarakan proposal. Dengan terang-terangan, Nara menjodohkan Kevin dan Tiara, bahkan menyuruh mereka berdua untuk ke kantin tanpa Nara. Selang berapa lama, Junet datang menemui Nara untuk meminta maaf atas sikapnya yang selalu dingin kepada Nara sebelumnya. Junet dan Nara pergi ke kafe dan Kevin tahu saat mereka bergegas pergi. Saat di kafe, Junet mengatakan alasan sikap dinginnya selama ini. Dengan berapi-api, Junet mengatakan, "Aku pernah cinta banget sama seseorang. Aku serahin seluruh perasaan aku ke dia, membangun rencana-rencana ke depan, menaruh harapan setinggi mungkin. Tapi semuanya hancur. Orang itu mengkhianati aku. Dari situ aku gak berani menaruh harapan lagi pada siapapun. Karena harapan hanya membuat hatiku terluka." Nara bilang kalau dia juga sering ditinggal, tapi dia percaya satu hari nanti pasti akan ada cinta yang datang tanpa pernah menyakiti, tanpa pernah pergi. Setelah itu, Nara dan Kevin bertemu di tempat biasa Nara membeli es krim. Saat Nara menari, dia terjatuh hingga es krimnya jatuh dan tangannya bersentuhan dengan Kevin. Saat itu Kevin bilang kalau dia akan turuti semua permintaan Nara, seperti berpacaran dengan Tiara. Tapi Kevin meminta satu hal. "Aku titip hati aku sama kamu." Kevin bilang, "Terserah mau kamu apain hati aku itu. Mau kamu simpan, mau kamu buang, terserah." Nara menjawab omongan Kevin. Intinya Nara ingin Kevin tahu rasanya jatuh cinta, kayak yang dirasain waktu Nara jatuh cinta sama Junet. Di sisi lain, Kevin nangis kecil dan saat Nara menyebut nama Junet, sepertinya Kevin marah. Cinta adalah perubahan-perubahan. Junet semakin dekat dengan Nara, bahkan sudah mengajak Nara berpergian jauh ke sebuah air terjun yang indah. Junet menyatakan perasaannya. Junet berkata, "Aku jatuh cinta sama kamu, Nara Senja." Kevin yang tahu Nara tidak ada di rumah mengajak Tiara ke kafe tempat Kevin dan Nara rutin membeli es krim. Tiara yang melihat Kevin gusar memulai percakapan dengan menanyakan apa yang dipikirkan oleh Kevin. Kevin hanya menjawab nggak ada, lalu Tiara menjawab, "Kamu tahu nggak sih kenapa aku mau bergabung sama komunitas taring?" Kevin menggelengkan kepala tanda tak tahu. Tiara melanjutkan, "Karena aku pengen seperti pohon." Kevin kebingungan dan Tiara melanjutkan omongannya. "Kamu tahu, pohon akan selalu bertahan di tempat ia tumbuh. Ia akan menikmati panasnya matahari, walau matahari begitu jauh dari dirinya. Tapi pohon akan selalu percaya cinta matahari akan membuatnya hidup lebih lama lagi." Malam harinya, Nara pulang diantar ke rumah oleh Junet. Karena rumah Nara dan Kevin berdekatan, Kevin dapat melihat semua adegan kemesraan Nara dengan Junet, seperti membantu melepaskan helm dan mencium kening Nara. Setelah kejadian menyedihkan yang dialami oleh Kevin soal Nara, tampaknya dia mulai membuka hati untuk Tiara. Karena usai bertemu dengan sponsor untuk proyek satu pohon sejuta manfaat, Kevin dan Tiara mengobrol disertai banyak tawa. Tengah malam, Nara mengetuk jendela kamar Kevin hanya meminta ditemani beli kado ultah untuk Junet. Dengan berat hati, Kevin akhirnya mengiyakan permintaan Nara.
Besoknya, saat membeli kado untuk Junet, Nara juga membelikan gelang untuk Kevin. Lalu saat di kampus, saat Tiara membahas soal magang dengan Kevin, tiba-tiba Nara datang menghampiri mereka dan mengundang untuk datang ke acara kejutan ultahnya Junet. Di antara ketiganya tampak Tiara yang paling paham soal situasi yang dia hadapi, di mana Tiara menyukai Kevin menyukai Nara, sedangkan Nara hatinya tengah berbunga-bunga terhadap Junet. Akhirnya Tiara mengiyakan ajakan Nara. Saat acara kejutan Junet, tampaknya Junet kesal dengan kehadiran Kevin dan kenyataan bahwa Kevin dan Nara kenal sejak SD, yang berarti punya hubungan yang istimewa meski tidak berpacaran. Setelahnya, hati Junet tampak gusar dan memutuskan untuk pergi panjat tebing. Dia pun membicarakan niat tersebut pada Nara. Nara tampak sedih dan khawatir kalau Junet pergi panjat tebing karena marah padanya. Tapi Junet menjawab tidak. "Kita akan selamanya kayak gini kan?" kata Nara. "Iya Nara," jawab Junet. "Janji," kata Nara. "Aku janji," jawab Junet. Di tempat lain, Kevin dan Tiara tengah membahas kebaikan hati dan perhatian Tiara kepada Kevin. Lalu membahas Nara sampai Tiara kecewa dan menangis. Kevin menggenggam tangan Tiara lalu berkata, "Nara milik orang lain, dan sekarang aku mau memulai sesuatu yang baru sama kamu." Nara tengah menari di tepi danau. Di sisi lain, Junet sedang menaiki tebing. Sepertinya ada rasa cemas pada hati Nara saat menari berbarengan dengan Nara yang jatuh saat menari. Junet pun jatuh saat panjat tebing. Junet terluka parah hingga meninggal dunia. Melihat jasad Junet, Nara menangis histeris, menagih janji Junet yang gak akan meninggalkan Nara. Nara adalah orang terakhir yang berada di kuburan Junet. Dia juga sangat frustasi. Saat Tiara membahas soal acara Hari Bumi dengan Kevin, tiba-tiba Kevin membahas soal Nara yang mulai masuk kuliah lagi. Dan saat Nara muncul, Kevin meninggalkan Tiara begitu saja. Saat Kevin mengendarai sepeda, Tiara menghentikannya dan berkata, "Kamu tahu